Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak Badani hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021, tentunya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik, semester kemarin kita sudah belajar masalah kerajinan hias berbahan limbah, dan pada semester ini kita akan belajar masalah kerajinan fungsional berbahan limbah. Ya, jadi apa sih bedanya kerajinan hias berbahan limbah dengan kerajinan fungsional berbahan limbah? Jadi bedanya terletak pada nilai fungsi, ya. Kalau kerajinan fungsional itu dia mementingkan nilai fungsional atau fungsi. Kalau hias dia hanya sekedar hiasan saja. Baik, kita akan menjelaskan masalah kerajinan fungsional berbahan limbah. Jadi kerajinan fungsional berbahan limbah adalah kerajinan yang lebih mementingkan nilai fungsi atau nilai pakai guna pemenuhan kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya misalnya botol plastik kita buat pot bunga dan lain-lain. Kemudian Bapak juga akan menjelaskan masalah aneka produk kerajinan berbahan limbah. Yang pertama, produk kerajinan tren hidup atau mode, ya, contohnya sepatu, topi, tas dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu sebagai produk pemenuhan kehidupan sehari-hari, contohnya pot bunga, kemudian kotak sampah, kemudian sapu dan lain-lain. Yang berikutnya Bapak akan menjelaskan masalah ragam bahan produk fungsional. Yang pertama, limbah plastik. Limbah plastik kita bisa manfaatkan untuk membuat bunga. Yang kedua, ya, produk kemasan minuman dan makanan. Bisa kita buat pot bunga atau pot gantung, ya, dari botol plastik. Yang ketiga, limbah perca kita bisa buat baju bahan bekas. Kemudian limbah kaleng kita bisa buat main-mainan. Kemudian limbah kaca itu bisa kita buat menara Eiffel dan lain-lain. Kemudian prinsip memandang bahan limbah itu caranya kita dengan dapat melaksanakan yang pertama 3R. Reuse itu adalah pemanfaatan kembali limbah. Contohnya misalnya kalau kita membeli botol aqua, itu bisa kita manfaatkan kembali, kita isi air kembali, kita letakkan kulkas, bisa kita sebagai untuk air minum. Yang kedua, reduce itu adalah mengurangi limbah. Contohnya kalau ke pasar, ya, biasakan untuk membawa plastik dari rumah. Yang ketiga, recycle itu adalah manfaatkan atau mengolah materi limbah menjadi bahan berguna, ya, bisa sebagai hiasan, bisa sebagai nilai fungsi. Kemudian faktor-faktor untuk yang mempengaruhi, ya, faktor yang perlu diperhatikan dalam berkarya seni kerajinan. Yang pertama adalah faktor keselamatan, kemudian faktor keamanan. Jadi kedua faktor ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting ketika kita membuat kerajinan, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Apabila saya kata, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya mempunyai tugas untuk kalian yang di rumah. Yang pertama, ya, jelaskan ragam bahan produk fungsional. Jelaskan ragam bahan produk fungsional. Yang kedua, jelaskan 3 macam prinsip memandang bahan limbah, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila saya kata, saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sabtu depan.